Putusannya hari ini. Optimis ya? Ya, berdoa aja. Jelang sidang putusan kasus penganiayaan dan tindak kekerasan Eza Gionino terhadap Ardina Rasti, ada yang tak biasa dari raut wajah aktor tampan satu ini. Jika dalam persidangan sebelumnya ia terlihat santai, maka kemarin ada ketegangan yang terpancar jelas dari raut wajahnya. Ketegangan yang semakin nyata saat majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah dengan masa kurungan selama 7 bulan penjara. Vonis yang lebih berat 2 bulan dari tuntutan jaksa 5 bulan seketika membuat Ardina Rasti sujud syukur dan mencurahkan air mata bahagia. Sementara dari pihak Eza, ia berusaha tegar saat dipeluk sang kakak tercinta Rani. Maka seperti inilah suasana sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin. Mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Reza Falevi alias Eza Gionino dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara berulang sebagaimana diatur dalam pasal 351 untuk pasal 551 KUHP. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan. Bukan tidak mungkin ketegaran yang diperlihatkan Eza Gionino saat mendengarkan putusan majelis hakim hanya bertujuan untuk menguatkan keluarganya saja. Tapi apapun itu putusannya, ia mengaku pasrah dan ikhlas dengan apa yang telah ditetapkan Palu Pengadilan. Gini, kecewa pasti, ya kecewa ya gitu, kecewa pastilah gitu. Tapi jujur apa yang saya rasain sekarang, saya ikhlas kok gitu, saya ikhlas. Saya ngerasa apa ya gitu, yang menghukum saya ini manusia gitu loh, bukan Tuhan ya. Kalau Tuhan yang membalas saya nggak tahu. Kalau Eza sendiri pertimbangan Eza pribadi? Sampai detik ini saya tetap berusaha ikhlas gitu. Saya harus kuat ya gitu. Saya kuat. Saya seorang kepala keluarga di keluarga saya gitu. Saya harus kuat gitu untuk menghadapi ini semua. Yang pasti saya yang nggak berbatas untuk hasil persidangan hari ini. Putusan vonis dinyatakan bahwa tersangka, terdakwa, penganiaya kini sudah dinyatakan bersalah sehingga menjadi terpidana. Permasalahan yang bermula dari pertikaian sepasang kekasih itu justru menghantarkan Eza berdiam dalam penjara sejak bulan Januari lalu. Jika dipotong masa tahanannya, maka Eza tinggal menjalani sisa hukuman selama 2 bulan saja. Namun pihak Ardina Rasti tetap puas dengan apa yang telah menjadi ketetapan pengadilan. Bahkan Ibunda Rasti, Erna Santoso, terus bercucur air mata sebagai ungkapan bahagia. Saya sangat bersyukur kepada orang-orang terdekat kita, kepada semua yang mendukung secara moral, tenaga, pikiran. Terima kasih. Semua kebenaran ini sudah terbukti. Terima kasih. Saya nggak bisa bicara apa-apa lagi. Yang kita cari dalam pengadilan adalah kebenaran, bukan pembenaran gitu loh. Kalau pembenaran terhadap sesuatu hal, dari tiap-tiap masing-masing orang itu sudah mempunyai sikap. Jadi dia tinggal ambil saja yang mana menguntungkan, diambil dari dia gitu loh, dari orang-orang. Itu pembenaran. Tapi kalau kebenaran kita buka semuanya, kita fair untuk menilainya gitu loh. Mau tidak mau, Eza harus menerima putusan majelis hakim yang ternyata lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Lantas benarkah jika pihak Eza tidak akan mengajukan banding atas keputusan tersebut? Bagaimana pula pihak Rasti menanggapi jika pihak Eza ternyata mengambil hak mereka untuk naik banding? Tapi apapun bentuknya nanti kita akan ajukan banding atau tidak, kita akan diskusikan juga. Terkait dengan masalah vonis yang dijatuhkan selama 7 bulan, ini memang sifatnya subjektif. Kita nggak bisa ini karena ada rentang waktu dari 0 hari kan gitu kan, 1 hari sampai dengan 2 tahun 8 bulan. Itu maksimal seperti itu. Jadi ada rentang waktu seperti itu. Ini subjektivitas hakim untuk menilai seperti apa.
pada intinya banding itu merupakan hak dari Eza Gionino ya sebagai terpidana. Tapi yang jelas kami sebagai kuasa hukum dari Ardina Rasti, kami sangat optimis bahwa nantinya apabila yang bersangkutan pun banding, pengadilan tinggi, majelis hakimnya pun akan memeriksa dan mengadili perkara ini tentunya sama dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Pengadilan Negeri, atau bahkan mungkin lebih bijak, misalnya memperberat hukuman dari si terpidana. Kemenangan Ardina Rasti di ranah hukum ternyata tidak membuatnya berpuas diri. Ia justru meminta sang mantan kekasih untuk menyatakan permohonan maaf secara tertulis untuk keluarga dan kuasa hukumnya atas ucapan pihak Eza yang mereka anggap mengandung fitnah. Saya harap dari pihak mereka, entah keluarga besar mereka maupun manajemen mereka dan juga kuasa hukum mereka untuk segera menarik semua kata-kata maupun fitnah yang pernah mereka lontarkan dan memberi surat permintaan maaf tertulis hanya kepada keluarga besar saya dan kuasa hukum saya, bukan untuk saya. Kalau keadilan manusia memang nggak ada adilnya, kata Eza. Tapi saya masih percaya, saya masih yakin bahwa Allah itu maha adil. Enggak sekarang yang baik menurut kita, oh Eza harusnya sekarang bebas gitu kan. Tapi mungkin kata Allah bukan sekarang waktunya Eza gitu. Kita nggak pernah tahu rahasia Allah kan. Kemelut dua insan yang pernah terikat cinta ini sudah sepatutnya dijadikan pelajaran agar tidak ada satupun pembenaran terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan. Setidaknya hal inilah yang diungkapkan Ardina Rasti. Dan Eza pun akan merasakan bulan Ramadan nanti di dalam penjara. Jangan pernah membiarkan ada laki-laki manapun yang melakukan hal tersebut, dan apabila sudah disinyalir mendapati hal tersebut, segera melapor. Mau dimanapun itu, yang penting saya punya hubungan baik dengan keluarga saya, gitu. Saya tidak acting dengan orang tua saya. Saya tetap berusaha ikhlas ya, gitu, dengan apa yang udah jadi putusan hari ini. Saya nggak tahu apa yang saya rasain sekarang, itu semua cuma mikirin keluarga ya, gitu. Saya baru tahu aja gitu tentang hukum di Indonesia ternyata seperti ini gitu. Saya tidak menilai apapun ya, saya tidak bilang apapun gitu. Tapi saya sendiri yang ngerasain, saya baru tahu lah gitu seperti apa. Jadi saya cuman berharap, saya cuman minta nggak lepas dari semuanya ya gitu. Penonton Was-Was doain saya gitu. Semoga saya tetap bisa kuat, saya bisa tegar, dan keluarga juga begitu. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tumpah ruahnya masyarakat yang membanjiri acara mengenang 40 hari kepergian UJ, Selasa kemarin rupanya sedikit menyisakan pilu. Pasalnya ada salah satu jemaah yang harus menegang nyawa dikarenakan berdesak-desakan sehingga membuat penyakit jantungnya kambuh. Selain itu pemirsa, sejumlah pemain serta pendukung acara sinetron Kami Rindu Ayah yang akan segera tayang di SCTV kemarin melakukan ziarah makam. Lantas benarkah jika keluarga mendiang UJ merasa terharu atas kecintaan jamaah meskipun UJ telah tiada? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.